Halo, balik lagi di saya Mayo Channel. Video ini merupakan part kedua dari rekap alur film A Perfect Fit yang udah gue buat. Buat kalian yang belum nonton, cek dulu ya part pertamanya. Warning lagi, ini adalah spoiler. Nggak pakai lama, inilah A Perfect Fit part 2. Rio terbangun di rumah sakit dan yang langsung dia ingat adalah tokonya yang belum dikunci. Lalu Rio meminta tolong kepada Saskia dan Andra untuk mengunci tokonya. Keesokan harinya Rio datang menghampiri Saskia dengan niat untuk meminta maaf. Lalu mereka pun berkenalan dengan resmi di situ. Terlihat Saskia masih merasa bete sama Rio karena kejadian semalam dan masih mencurahkan kekesalan kepada Rio. Lalu Rio dengan sambil bercanda mengatakan bahwa sebaiknya Saskia diruat saja supaya menghilangkan kesialannya. Hal ini membuat Saskia marah dan mengatakan bahwa seharusnya yang diruat itu adalah Rio karena dialah sumber segala masalah. Tapi nggak beberapa lama kemudian, ibu dari Saskia menelpon dan mengatakan bahwa besok ibunya sudah membuat janji untuk melakukan ruat kepada Saskia. Mendengar hal ini, Rio menawarkan diri untuk dapat mengantar Saskia untuk ruat, untuk menebus kesalahannya. Tapi Saskia terlihat enggan dan sepertinya ingin menolak. Keesokan harinya, Saskia pun diruat. Ruat ini bagi budaya masyarakat Indonesia adalah ritual yang dilakukan untuk menolak bala dan membersihkan diri dari semua kesialan. Tetapi ternyata Rio menepati janjinya dengan menunggu di kafe tempat mereka ketemu kemarin untuk nganterin Saskia. Dari pagi sampai malam Rio menunggu dan Saskia tidak datang. Saat Rio mau pulang, Saskia pun datang menemui Rio. Saskia meminta maaf dan tidak menduga bahwa Rio akan menunggu dia. Tapi Rio meminta maaf yang bersyarat. Syaratnya adalah besok Saskia harus menemani Rio pergi ke area pengrajin sepatu. Keesokan harinya mereka pun berdua pergi ke area pengrajin sepatu yang Rio tahu. Rio memperkenalkan kepada Saskia lokasi di mana dia biasa memesan sepatu dan kepada siapa dia memesan sepatu. Perjalanan ke lokasi perajin sepatu ini semakin membuat Rio dan Saskia dekat. Esok harinya Saskia berangkat ke toko Rio dan membawa satu buah aksesoris sebagai gantungan di pintu toko Rio. Hubungan mereka pun semakin dekat dan kedua belah pihak masing-masing merasa nyaman satu dengan yang lainnya. Lalu adegan berpindah ke acara peresmian pembukaan toko sepatu milik Rio. Rio meminta Saskia sebagai pelanggan pertamanya untuk menggunting pita penanda bahwa toko sudah resmi dibuka. Di tengah acara, Denny dan juga kedua pengawalnya datang ke acara tersebut. Denny lalu menarik Saskia untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Melihat hal itu, Rio segera keluar dari tokonya dan menghampiri Denny dan meminta Denny untuk tidak kasar kepada Saskia. Permintaan itu dibalas dengan bogem mentah dari Denny sehingga Rio terjatuh. Lalu Saskia dan Denny pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Keesokan harinya, Rio mengirimkan sebuah foto kepada Saskia yang sukses membuat Saskia tersenyum. Lalu Rio mengatakan bahwa jujur Rio nyaman saat berada bersama Saskia. Adegan berpindah ke toko Rio, di mana Rio kedatangan tamu yaitu Tiara.
Tiara adalah teman masa kecil Rio dan juga wanita yang dijodohkan untuk menjadi istri Rio. Lalu adegan memakaikan sepatu terulang kembali antara Rio dan juga Tiara. Di sini terlihat Tiara sangat terkesan dengan cara Rio, dan sepertinya Tiara suka kepada Rio. Lalu kita dibawa kembali ke percakapan antara Rio dan juga Sasuke yang semakin dekat. Saat itu pun mereka janjian untuk pergi ke rumah Sasuke. Di tengah perjalanan hujan turun dan mereka berdua pun meneduh di bawah pohon yang rindang. Lalu kejadian romantis pun dimulai di sini, di mana akhirnya mereka berdua untuk pertama kalinya melakukan cipokan. Adegan berpindah lagi ke sebuah pabrik, di mana pabrik ini adalah pabrik sepatu yang dipimpin oleh Tiara. Tiara memperkenalkan semua bisnisnya kepada Rio dan berencana untuk memberikan perusahaan tersebut kepada Rio. Rio menyadari bahwa Tiara merupakan sosok yang sombong, otoriter, dan juga tidak segan dalam memecat karyawannya. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah dan disambut oleh kejutan dari kedua belah keluarga. Pada momen itu, Tiara mengumumkan bahwa pabriknya akan menjadi perusahaan keluarga yang akan dipimpin oleh Rio dan juga mengumumkan pertunangan mereka secara sepihak. Rio yang tidak tahu akan rencana ini hanya bisa terdiam dan mengikuti apa yang diminta oleh Tiara, ibunya, dan juga keluarga Tiara. Lalu Rio melihat sebuah berita bahwa Denny dan Sasuke akan melangsungkan pernikahan. Mukanya Rio gak slow banget ngeliat berita ini, dan dia keki. Lalu saat Sasuke dan Andra datang ke toko Rio tidak bisa menyembunyikan muka gak enaknya. Saat lagi basa-basi, tiba-tiba Tiara memanggil Rio dari lantai atas. Tiara pun turun menghampiri Rio dengan sangat mesranya berbicara kepada Rio, mengajak Rio untuk ke atas membicarakan pernikahan mereka. Pada momen itu, Sasuke terlihat tidak happy, cemburu, dan lalu pergi meninggalkan toko Rio. Adegan lalu berpindah kepada Sasuke yang mengajak Denny ke lokasi perajin sepatu. Tujuan mereka ke sana adalah membuat sepatu khusus untuk pernikahan Sasuke dan Denny. Tapi kejadian yang mengejutkan terjadi. Ternyata di sana juga ada Tiara dan juga Rio yang mempunyai niat yang sama, yaitu memesan sepatu khusus untuk pernikahan mereka. Momen awkward pun terlihat di sini, di mana Rio yang tidak suka melihat Sasuke dengan Denny, dan Sasuke yang cenderung memanas-manasi agar Rio cemburu. Denny yang memang sejak awal tidak suka dengan Rio, semakin tidak senang saat melihat ada Rio di sana, dan ketegangan di antara keduanya pun berlanjut. Adegan lalu berpindah lagi kepada Rio yang saat itu menghampiri Sasuke di kafe biasa untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sasuke. Rio mengatakan bahwa dia mencintai Sasuke dan dia bisa membahagiakan Sasuke. Tapi Sasuke yang sudah berjanji kepada kedua orang tuanya menolak untuk menerima cinta Rio. Sasuke pun langsung ngoyor pergi ninggalin Rio sendiri. Lalu adegan masuk kepada keluarga Sasuke dan juga keluarga dari Denny sedang berkonsultasi dengan pendeta atau pemuka agama di Bali. Pendeta mengatakan bahwa tanggal lahir dari Denny dan Sasuke tidak cocok, dan jika mereka ingin menikah harus ada ritual yang dikerjakan.
Denny yang mendengar berita ini bengak-bengok dan minta kepada anak buahnya, adiknya semuanya untuk menjalankan ritual yang diperintahkan oleh sang pendeta. Denny yang lagi stres akhirnya memutuskan untuk asik-asik di hotelnya. Tapi tanpa Denny sadari ternyata saat itu ada Andra yang datang dan merekam apa yang Denny lakukan di hotel tersebut. Andra lalu mengirimkan foto dan video yang dia rekam kepada Sasky. Sasky yang menerima info dari Andra tentu saja langsung naik darah. Keesokan harinya dengan kekuatan bulan, Sasky pun bengak-bengok ke Denny. Sasky bertanya kenapa dia tega melakukan hal itu di saat mereka akan segera menikah. Denny lalu mencoba untuk ngeles dan bilang bahwa Sasky, kalau lu gak nikah sama gua, lu mau jadi apa? Momen itu membuat Sasky sadar bahwa Denny ini gak layak buat dikawinin. Sasky lalu nunjuk nih ke mukanya si Denny dan bilang bahwa kita end. Di hari yang sama, Rio juga sedang curhat nih sama si bapak perajin sepatu. Dia curhat bahwa sebenarnya dia punya angan-angan untuk menjalankan toko ini dengan orang yang dia cinta. Lalu si perajin bertanya bahwa bukannya sudah ada Neng Tiara. Tapi Rio bilang bahwa dia gak cinta sama Tiara. Apesnya, di bawah ternyata ada Tiara yang mendengar semua omongan Rio. Tiara pun sukses pergi dari toko sambil mewek. Lalu Rio nyusulin nih Tiara ke tepi pantai. Di situ Tiara nanya kenapa Rio nggak pernah ngomong apa-apa soal perjodohan mereka dan mau aja saat bilang mau nikah. Lalu Rio menjelaskan keadaannya dan bilang bahwa perasaan itu nggak bisa dipaksain. Sampai akhirnya Tiara pun pergi dengan mewek tambah kejer dan ninggalin Rio. Adegan lalu berpindah kepada Sasky yang sudah sadar bahwa hatinya sudah dimiliki oleh Rio untuk pergi menemui Rio. Sasky berencana untuk mengutarakan perasaannya yang juga ternyata sama Rio. Jadi mereka ini saling mencintai. Sesampai di depan toko Rio, ternyata toko tutup. Lalu Sasky beranjak dari toko tersebut. Saat baru jalan beberapa langkah, ternyata di belakang sudah ada Rio yang menatap Sasky dengan pandangan penuh asmara. Lalu kita diperlihatkan kembali adegan memakaikan sepatu dari Rio kepada Sasky. Dan film pun berakhir dengan adegan yang sangat romantis saat keduanya berpelukan dan hopefully happy ending. Oke, film ini merupakan romantisme klise antara kedua orang wanita dan pria yang berlatar belakang budaya Bali. Buat gue, Nadia Amira sukses memerankan sosok Sasky yang dan dapat menutupi tema klise dari film ini. Interaksi antara Sasky dan Rio lumayan membuat kita tersenyum dan pengen sih jadi tokoh di film ini. Sekian dulu rekap alur film A Perfect Fit karya dari Netflix dan Starvision. Dan gue akan upload lagi rekap film yang lain, so jangan lupa kalian stay tune terus channel gue dan nantikan semua video-video gue selanjutnya. Gue Mayo, see ya!